Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Seperti biasa, Reza silakan siapkan untuk berdoa, Re. Silakan pimpin. Ya, berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Nah, pada kali ini sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Pada hakikatnya, sebenarnya sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan makhluk hidup, ya, yang ditemukan makhluk hidup di alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian sumber daya alam dibagi menjadi dua. Nah, oke, yang selanjutnya, Kenyar silakan dibaca, Yar. Nih, Yar. Mana nih, Yar? Nggak kelihatan. Oke, Alfi, silakan dibaca, Vi. Ya, sebentar, cukup, Vi. Oke, terima kasih. Pada hakikatnya, sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan makhluk hidup di alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian, nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, silakan dilanjutkan, Vi. Ya, jadi istilah reboisasi itu penanaman hutan kembali seperti yang ada di gambar itu. Itu kan ada pohon yang besar, tapi cuma dua. Itu menandakan bahwa hutannya sudah gundul. Nah, bagaimana caranya untuk memperbarui? Dengan cara reboisasi. Jadi reboisasi itu penanaman hutan kembali. Nah, oke, silakan dilanjutkan, Yar, dibaca, Yar. Hewan tumbuhan. Kurang keras, ya. Kurang keras. Nggak dengar. Sepertinya ada kendala. Oke, hewan tumbuh-tumbuhan, udara, air, sinar matahari merupakan salah satu contoh yang dapat diperbarui atau tidak akan pernah habis karena bisa diperbarui lagi. Kemudian pemanfaatan hewan untuk kebutuhan manusia itu apa? Ya, betul sekali. Untuk penyakit tipes, biasanya dibersihkan dulu, kemudian sarinya dipakai untuk penyakit tipes. Ada lagi tokek. Nah, tokek biasa dipakai untuk apa? Untuk menyembuhkan penyakit apa biasanya kalau tokek? Penyakit gatal? Penyakit kulit, bagus. Untuk gatal-gatal, mengobati gatal-gatal. Nah, kemudian yang poin 2 untuk diambil tenaganya. Biasanya ini sapi atau kuda. Kalau kuda dipakai untuk menarik. Menarik apa? Kuda dipakai untuk menarik apa? Delman atau dokar, ya, delman. Kemudian yang poin 3 digunakan sebagai bahan kerajinan. Biasanya ini kulit ular atau kulit buaya dipakai atau dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan dan dibuat sebagai
Dibuat apa? Ya, dibuat tas. Oke. Kemudian selanjutnya eh Winda, silakan dibaca Win, sumber daya alam. Ya, ini campuran, artinya ada tumbuhan, hewan, ada barang tambang yang berbarui, kira-kira yang eh, tumbuhan banyak ya, kemudian yang hewan apa kira-kira? Yang di lingkungan kalian apa? Sapi. Oke, lagi apa? Ayam, kambing. Lain, sumber daya alam merupakan kekayaan alam baik itu biotik maupun abiotik yang dapat dipergunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Jadi dipakai untuk jaga, tapi ini prosesnya lama ya, bukan bukan apa namanya bulu kambing sudah dipakai, bukan, tapi itu masih ada prosesnya lagi. Tapi ya bahan dasarnya, bahan bakunya adalah dari bulu kambing. Nah, yang di sebelahnya sana ada tas. Nah, tas ini ada motifnya seperti itu. Kira-kira dari apa itu bahannya kira-kira? Iya, betul sekali, dari kulit buaya. Nah, kalau makanya dari sini rendang merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Nah, semuanya itu diperuntukkan atau dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, nggak ada. Tadi udah masuk. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu bahan bakar minyak. Oke, silakan dilanjutkan, Re. Sebentar. Kalau membaca, diperhatikan tanda bacanya ya. Seperti titik. Nah, saya contohkan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu bahan bakar minyak. Berhenti sebentar. Jangan langsung dilanjutkan karena di sana ada tanda titik. Nah, minyak didapat dari bawah tanah. Nah, seperti itu. Diulangi, Re. Dari awal. Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal, kalau semuanya sumber daya alam baik yang diperbarui ataupun yang tidak dapat diperbarui itu semata-mata digunakan manusia untuk pemenuhan kehidupannya. Nah, kalau makanya kebijakan atau apa namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini kita harus bijaksana, harus bagus-bagus, harus baik-baik menjaga. Tadi kita sudah belajar apa saja sumber daya alam yang oke, bagus. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, kemudian yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk menutup pertemuan kali ini, oh ya, untuk tugasnya saya informasikan di WA Group supaya dibaca dan diperhatikan. Untuk menutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Seperti biasa, Reza, silakan dipimpin untuk menutup berdoa. Nah, nanti saya informasikan lagi ya di WA Group ya. Nah, sekarang ditutup dulu. Reza, silakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.